Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar walaupun tidak bisa tatap muka secara langsung karena kondisi pandemi saat ini. Anak-anakku sekalian, mengawali aktivitas pada hari ini, silakan Anda berdoa dulu agar nanti diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu dari Bapak Ibu guru yang akan disampaikan nanti. Anak-anak sekalian, coba kita simak PPT berikut ini. Yaitu materi reaksi redoks dan elektrokimia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yang pertama adalah menyetarakan persamaan reaksi redoks. Nanti ada dua metode, yang pertama metode Bilog dan yang kedua nanti metode setengah reaksi atau ion elektron. Yang berikutnya tadi kompetensi yang kedua menentukan urutan kekuatan pengoksidasi dan pereduksi melalui data percobaan. Tujuan dari pembelajaran untuk materi ini yang pertama, nanti anak-anak di rumah bisa melihat beberapa benda, bisa mengidentifikasi benda yang ada di dalam rumah, benda apa saja yang menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Kemudian nanti yang kedua, berikutnya tujuan yang kedua, anak-anak bisa menghitung bilangan oksidasi dari masing-masing unsur yang disampaikan oleh data atau yang diberikan data oleh Bapak Ibu guru nanti. Berikutnya, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah bagaimana bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode perubahan Bilog secara lengkap. Berikutnya, siswa mampu menyetarakan persamaan redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi atau istilahnya ion elektron. Sebelum masuk ke materi, silakan anak-anak menyimak gambar dalam video berikut ini. Coba diamati, ini ada sebuah apel atau buah apel. Bagaimana warnanya setelah dikupas. Perubahan warna yang terjadi bisa kalian amati. Mengapa buah apel tadi kok bisa berubah warna? Nah, untuk itu marilah kita masuk ke materi berikut ini. Yang pertama adalah kita harus tahu pengertian atau definisi dari redoks dulu, reduksi oksidasi dulu. Tadi di depan sudah saya diingatkan kembali di kelas 10 dulu. Ada istilah oksidasi, kalau di kelas 10 itu oksidasi itu didefinisikan sebagai pengikatan oksigen. Jadi tadi gambar video tadi yang buah apel menjadi coklat, nah itu sebenarnya karena apa? Karena kontak dengan oksigen. Jadi ada enzim yang bisa kontak dengan oksigen yang berada di udara di luar, sehingga berubah menjadi coklat. Dan istilahnya adalah sama saja dengan pencoklatan ya. Jadi kontak dengan oksigen bisa berubah menjadi coklat. Kemudian kalau kita hubungkan dengan reaksi oksidasi, berarti tadi ada pengikatan oksigen, seperti definisi yang ada di kelas 10 dulu. Oksidasi adalah pengikatan oksigen atau penangkapan oksigen, dan lawannya reduksi adalah pelepasan oksigen. Untuk yang sekarang kita pelajari, definisinya sudah diperluas lagi, tidak hanya masalah pengikatan oksigen saja, tapi
ada hubungannya sama pelepasan dan penangkapan elektron. Oksidasi itu adalah reaksi yang melepas elektron. Ini ada contohnya di bawah ini. Al atau aluminium itu nanti bisa membentuk Al3+, bermuatan positif, ditambah 3 elektron. Jadi 3E ini adalah dilepaskan. Cirinya dilepaskan, ini sesudah tanda panah. Al yang tadinya netral, tidak bermuatan, membentuk muatan positif 3, berarti dia harus melepas 3 elektron. Nah, karena reaksi ini melepas elektron, berarti dia termasuk reaksi oksidasi. Kalau dari definisi berikutnya, kita juga bisa menghitung peningkatan biloknya. Al kan unsur bebas, tidak ada muatannya, itu kita tetapkan biloknya 0. Sedangkan Al3+, berarti sesuai muatannya, berarti biloknya +3. Dari 0 menjadi +3, berarti ada kenaikan. Karena biloknya naik, makanya dia masuk oksidasi. Lalu gimana dengan yang reduksi? Kita simak yang reduksi berikut ini. Kalau dalam definisi yang lalu di kelas 10, reduksi berarti pelepasan oksigen. Nah, ini ada reaksinya, oksigen kemudian membentuk muatan negatif. Di sini dia menangkap 2 elektron. Jadi sebelum tanda panah ini sebenarnya ada 2E. Kemudian kalau kita hitung biloknya, apakah naik, apakah turun, O2 tidak bermuatan, 0. Kemudian setelah dia menangkap 2 elektron, dia berubah menjadi bermuatan 2-. 0 menjadi 2 negatif atau negatif 2, berarti naik. Bukan naik, tapi turun ya, karena 0 menjadi negatif, berarti kan turun. Karena penurunan bilok, maka definisinya reduksi itu adalah terjadi perubahan atau penurunan bilangan oksidasi. Jadi ini reaksi yang contoh reaksi yang masuk reduksi. Berikutnya ada istilah, kalau tadi reduksi oksidasi, sekarang ada istilah oksidator. Jadi ada akhiran, pakai akhiran oksidator, satunya berarti lawannya pakai akhiran reduktor. Oksidator dengan oksidasi itu beda. Oksidator adalah zat yang mengoksidasi zat lain. Berarti dia sendiri mengalami reduksi. Jadi untuk mengingatnya supaya mudah, kalau oksidator berarti dia zat pengoksidasi, berarti dia mengalami reduksi. Reduktor berarti zat yang mereduksi zat lain. Nanti di bawahnya ini ada reduktor. Zat yang mereduksi zat lain. Berarti dia sendiri, zat ini sendiri bukan mengalami reduksi, tapi dia mengalami oksidasi. Jadi mengingatnya itu mudah. Kalau oksidator mengalami reduksi, kalau reduktor mengalami oksidasi. Ciri-cirinya bisa lihat di sini. Kalau oksidator berarti cirinya yang pertama adalah memiliki bilok yang tinggi. Kemudian dalam bentuk molekul dia mampu mengikat elektron. Ini bisa dilihat dari contoh-contoh berikut ini. Ini nanti ada perhitungannya, Cl bervalensi 5 itu kenapa? Karena O-nya ini kan -2 kali 3 kan -6. Sedangkan K-nya kan +1. Supaya jadi +6 berarti Cl-nya akan ketemu +5. Sehingga Cl dalam KClO3 di sini kalau dihitung nanti ketemunya +5. Nah, nanti bisa latihan menghitung. Demikian juga pada KMNO4. Berapa biloknya Mn? Kita sudah tahu ketetapan O-nya kan selalu muatan oksigen itu kan -2. Berarti biloknya -2 dikali 4. Nanti ketemunya
yang Mn-nya itu adalah ketemu plus 7. Berikutnya, cara menghitung atau cara nanti menyetarakan ada di lengkap di bawah ini setelah ini. Ini baru kita menetapkan dulu beberapa unsur yang harus kita ketahui bilognya dulu. Baru nanti kita bisa menghitung unsur yang terikat lainnya. Ciri-ciri dari reduktor yang pertama adalah memiliki bilognya rendah, jadi bilangan oksidasinya rendah. Dia mudah melepas elektron. Karena apa? Reduktor kan mengalami oksidasi sehingga dia melepas elektron. Kemudian kalau Anda lihat di tabel periodik, dia berada di golongan 1. Contohnya apa golongan 1? Misalnya natrium, kalium. Di golongan 2, contohnya apa golongan 2? Kalsium, barium, dan seterusnya. Golongan 3, aluminium. Kemudian ini golongan halogen ini yang harus hafal ya, ada F, Cl, Br, dan seterusnya. Ini golongan 6 termasuk oksigen yang muatannya -2 tadi. Karena untuk menjadi 8 dia kan harus butuh 2 elektron, makanya O itu selalu -2. Kalau halogen golongan 7A berarti untuk menjadi 8 dia butuh 1 elektron, makanya untuk halogen muatannya -1 semua dan ditetapkan berarti semua unsur yang ada di golongan 7A harus muatannya -1. Makanya tidak ada unsur F positif, tidak ada. Yang ada kan F muatan -1, Cl -1, Br -1, dan seterusnya. Itu dilihat dari kekurangan oksigennya. Kekurangan apa muatannya maksudnya. Jadi kalau kurang 1 ya berarti membentuk -1, kurang 2 berarti membentuk -2. Ini ada beberapa contoh yang ada dalam tabel ini. Tabel oksidator. MnO4 membentuk Mn2+. Jadi Mn itu nanti bisa setelah bereaksi bisa membentuk 2+, berarti nanti bilognya menjadi +2. MnO4 negatif setelah reaksi membentuk MnO2. Berapa elektron yang ditangkap? Berarti 5. Nanti ada kenapa kok 5, kenapa 3, kenapa 1, dan seterusnya ini. Nanti ada perhitungannya di bawah. Tabel reduktor berarti mengalami oksidasi. Oksidasi itu berarti elektron yang dilepas, nanti NO2 itu kalau membentuk NO3 dia harus melepas 2 elektron. S2 negatif melepas 2 elektron kalau jadi S. Karena supaya sama ya, sebelumnya kan ada 2-. S0 ditambah 2- berarti kan -2. Akhirnya sebelum bereaksi harus sama dengan sesudah. Nah ini contoh ini nanti bisa dilihat di LKS cara perhitungannya. Berikutnya sama Cl2 nanti kalau membentuk ClO negatif dia melepas 2 elektron, jadi melepas itu istilahnya oksidasi, makanya dia disebut sebagai reduktor. Cara menetapkan bilangan oksidasi. Nah ini yang harus diingat dan harus difahami dulu. Sebelum kita menyetarakan redox, itu tiap unsur kita, salah satu unsur harus diketahui dulu. Contohnya ini, nanti kita mulai dari bilangan oksidasi yang tidak bermuatan dulu. Atau istilahnya unsur bebas. Unsur bebas itu ditetapkan bilognya adalah 0. Misalnya gini, saya punya Zn. Dan tidak bermuatan, berarti dianggap unsur bebas. Tapi kalau dia Zn ini berikatan dengan zat lain, misalnya ZnCl2, itu berarti bukan unsur bebas. Itu bisa memiliki bilog yang tidak 0. Cl misalnya. Nanti berikatan sama Cl, berarti bukan unsur bebas. K positif, berarti dia bermuatan positif, berarti sesuai muatannya, bilognya. Makanya di sini ada ditetapkan peraturan-peraturan bilog. Unsur bebasnya 0, bilog 1 dalam atom hidrogen. H itu kan plus, tidak ada ya, H yang min itu. Jadi H plus itu berarti +1. O, oksigen. Muatannya kan 2 negatif, berarti bilognya -2. Nah itu yang harus diingat. Oksigen, kemudian golongan 7A,
karena kurang 1 oksigen, tadi kan muatannya -1 semua. Golongan 1A plus 1 semua. Golongan alkali tanah, golongan 2A berarti plus 2. Golongan 3A berarti plus 3. Sehingga nanti kalau salah satu sudah diketahui, kita bisa menghitung bilog yang lainnya. Contoh ini, cara menghitung berapa bilog S yang ada pada senyawa SO2. Tadi sudah ditetapkan kalau O itu kan -2. Di awal tadi sudah ada penetapan peraturan-peraturan tadi. Caranya ya, -2 dikali 2 itu kan -4. Supaya jadi 0 kan dia harus ditambah berapa? Ditambah plus 4. Sehingga nanti S ini ketemu bilognya plus 4. Nah, kayak ini. Ketemulah bilog S plus 4. Kemudian A, tadi golongan 1A berarti bilognya plus 1. Kali 2 ketemu plus 2. Oh, tadi -2 kali 7 menjadi -14. Jumlah, ternyata CR-nya nanti harus ketemu bilognya plus 6. Setelah kita tahu dasarnya tadi, jadi unsur-unsur yang ditetapkan tadi, kita bisa menyetarakan sekarang yang dalam bentuk reaksi sederhana dulu. Langkah-langkahnya sama, kita harus menuliskan oksidasi sama reduksinya, pisah. Membedakan reduksi sama oksidasi, di awal sudah didefinisikan, kalau oksidasi itu terjadi peningkatan bilog. Kalau reduksi, berarti lawannya, terjadi penurunan bilog. Kita tulis reaksinya kayak contoh ini. A, dia unsur bebas. Kemudian menghasilkan K positif, berarti dia harus melepas 1 elektron. Karena supaya sama, K kan 0. Positif 1 ditambah muatan elektron kan min. Positif 1 ditambah -1 kan 0. Berarti ini sudah setara atau sudah sama. Karena yang tadi menghasilkan K positif dengan melepas elektron, berarti ini yang termasuk reaksi oksidasinya. Separuhnya yang reaksi reduksi, contohnya bawahnya ini. Cl2 bilognya 0. Kemudian dia menangkap 2 elektron, berarti menjadi -2. Sesudah bereaksi, berarti ada 2 Cl negatif. Ada -2 sesudah reaksi, -2 elektron. Sebelum bereaksi juga ada -2 elektron. Apa ini harus dikali 2, ini dikali 1, untuk menyamakan jumlah elektron supaya bisa dicoret. Sehingga yang 1 elektron harus dikali 2, yang sudah 2 elektron tetap dikali 1. Garis ini kalau dikali 2, 2 semua. Berarti K 1 dikali 2, 2K. K positif, berarti 2K positif ditambah 1E kali 2, 2 elektron. Kalau sudah sama kita coret, kita hilangkan. Kita jumlah sebelum tanda panah, dijumlah sama sebelum tanda panah, dan sesudah tanda panah dijumlah sama sesudah tanda panah. Berarti 2K ditambah Cl2, elektronnya sudah hilang, hasilnya 2K plus 2 Cl min. Kalau digabung menjadi 2KCl. Itu cara menyetarakan senyawa atau yang persamaan yang masih sederhana. Lalu kita sekarang menyetarakan dalam bentuk lingkungan asam sama basa. Ini yang agak panjang, agak rumit. Jadi harus persyaratannya harus diperhatikan betul. Suasana asam sama suasana basa itu nanti ciri khasnya kalau sudah berhasil disetarakan, mesti muncul kalau suasana asam ada H+ sama H2O. Nanti kalau sudah penyetaraan di akhir, lawannya kalau suasana basa berarti muncul ada OH- sama H2O. Ini ada satu reaksi yang belum setara, kita disuruh menyetarakan. Tembaga Cu ditambah HNO3 berarti ini suasananya asam. HNO3 kan asam nitrat. Kita disuruh menyetarakan. Langkah-langkahnya sudah tertulis di sini. Yang pertama nanti kita harus memenggal. Istilahnya kita pisahkan mana yang naik, mana yang turun. Yang naik tadi dikatakan reaksi oksidasi, yang turun bilognya dikatakan reaksi reduksi. Kita tahu naik di mana. Nah, kita lihat reaksi ini. PU-nya kan tidak bermuatan, kan 0 bilognya.
Kalau sudah bereaksi ada muatan plus 2, ini menandakan dari 0 menjadi plus 2, berarti kan naik. Lalu blok N yang ada di sini, N yang ada pada NO3 negatif dengan N yang ada pada NO itu beda. Kalau kita hitung, asalnya N di sini itu ketemu plus 5. Kenapa kok ketemu plus 5? O-nya kan min 2. Min 2 kali 3 itu min 6. Jadi X min 6 sama dengan min 1. X-nya ketemu min 6 pindah ke ruas ke sini berarti plus 6 min 1. X-nya ketemu plus 5. Di sini N-nya bilognya plus 5. Membentuk NO, O-nya min 2, berarti N-nya ketemu plus 2. Dari plus 5 menjadi plus 2, bilangannya turun. Makanya reaksi ini disebut reduksi. Jadi kita penggal separuh oksidasi, separuh reduksi. Syarat berikutnya, pihak yang kekurangan oksigen, kalau suasananya asam kita harus menambah H2O. Sedangkan pihak yang kekurangan hidrogen, kita tambahkan H+. Lalu kita samakan dengan mengali jumlah elektron. Jadi kalau sudah sama, elektronnya kita kali bilangan berapa supaya nanti bisa tercoret. Kalau tidak sama, tidak bisa. Contohnya ini ya. EU membentuk CO2+, yang dilepas 2 elektron. NO3 negatif menangkap 3 elektron membentuk NO. 2 elektron dengan 3 elektron ini tidak setara, tidak bisa dicoret, tidak bisa dihilangkan, belum sama. Supaya sama, kita mengali yang baris ke-1 kita kali 3, baris kedua kita kali 2, semuanya depannya kita masukkan bilangan perkalian tadi. Jadi 3 Cu menjadi 3 Cu2+, plus 6 elektron, kayak yang ada di ini, reaksi ini. Sebaliknya yang bawahnya juga sama, kali 2 menjadi 2, 6, 8, lah barulah sama sudah dicoret kayak gini. Kemudian kita menetapkan, kita menghitung O-nya dulu. Mana yang kurang O, kita tambah H2O. Coba kita lihat, O-nya di sini berapa? O-nya kan 6 sebelum tanda panah. Sesudah tanda panah hanya 2. Berarti yang ditambah H2O adalah sesudah tanda panah ini. Jadi sesudah bereaksi, ini yang kita tambah H2O. Sebanyak berapa? Ya sebanyak kekurangannya. Kalau tadi sudah ada O6, di sini baru ada 2, berarti kurang berapa? Kurang 4 kan? Kita harus menulis 4 H2O. Dengan penambahan H2O ini, jumlahnya juga bertambah. Akhirnya di sini kita hitung ada 8 H+, sedangkan di sini tidak ada hanya, makanya yang kekurangan hidrogen di sebelum tanda panah ini kita tambahi 8 H+. Akhirnya jadilah reaksi ini sudah setara kalau sudah ditambahi H2O sama H+. Nah, ini yang menandakan reaksi asam. Kenapa kok asam? Suasana asam. Karena yang muncul adalah adanya ion H+ dan adanya senyawa H2O. Lalu contoh yang untuk basa, nanti kita lihat di bawah ini. Nah, ini reaksi yang sudah setara ini. Akhirnya menjadi 3 Cu, koefisiennya 3, berarti nanti jumlah molnya juga harus sesuai dengan koefisien ini, 8HNO3, 3 Cu, dan seterusnya. Sekarang kita simak untuk penyetaraan di lingkungan basa. Sama seperti tadi, langkah-langkahnya kita memenggal separuh reduksi, separuh oksidasi seperti di awal, sama. Cuma nanti yang kita perlu perhatikan, kalau tadi suasana asam, yang kurang oksigen tambah H2O. Tapi di sini enggak kalau suasana basah. Justru yang kurang oksigen kita menambah OH. OH-. Jadi yang kurang oksigen kita tambah OH-. Sedangkan yang kekurangan hidrogen bukan ditambah H+, justru ditambah H2O. Jadi beda dengan yang asam. Jadi harus diingat ya, kuncinya cuma gini, basah itu kan ada OH. Makanya yang kurang oksigen kita tambahi OH saja. Yang kekurangan hidrogen tentunya kita bukan menambah H+, tapi harus menambah H2O karena suasana basah kan sudah ada OH-nya. Penyetaraan elektron juga sama, kita kali dengan bilangan berapa supaya nanti sama. Nah, ini contohnya, coba disimak contoh ini.
Sama di penggal separuh, mana yang reduksi, mana yang oksidasi, kita lihat mana yang naik dan mana yang turun. CrO2 negatif menjadi CrO42-. Yang bawah ini Br2 menjadi Br negatif. Br2 berapa piloknya? 0 kan? Menjadi Br negatif. Min. 0 ke min itu naik apa turun? Kalau turun berarti bawah ini reduksi, otomatis satunya mesti oksidasi. Nah, itu bisa kita hitung. Kenapa kok oksidasi? Jelas bilok Cr-nya itu naik. Dari berapa ke berapa naiknya? CR-nya kan ini misalnya X, punya min 2, berarti X min 2 kali 2, X min 4 sama dengan min 1. Berarti CR-nya ketemu plus 3. Kalau yang ini, X min 8 sama dengan min 2, berarti CR-nya nanti ketemu plus 6. Plus 3 menjadi plus 6. Tentunya naik kan. Nah, kalau naik itu berarti ini yang dikatakan reaksi yang oksidasinya, yang bawah ini reduksinya. Berikutnya sama, nanti kita karena suasananya basah, kita menambahkan OH pada spesi atau pada bagian yang jumlah oksigennya kurang. Contohnya ini, O-nya kan cuma 2, sedangkan spesi satunya O-nya ketemu 4. Berarti nanti yang kurang adalah di spesi sebelum panah ini. Itu yang kita tambahi OH, jangan ditambahi H2O, tapi tambahi OH min kayak gini nih. Sebanyak berapa? Sebanyak kekurangannya. Kalau di sini tadi sesudahnya ada berapa? 6 misalnya, berarti di sini nanti jumlah O-nya juga harus ada 6. Jumlah elektron 2 sama 3 enggak bisa coret, akhirnya dikali 2 sama dikali 3. Hasil akhir seperti ini menandakan ada spesi OH yang ditambahkan sama spesi H2O. Nah, inilah yang dikatakan suasana basah. Berikutnya ini kalau sudah menyamakan reaksi yang sudah tidak istilahnya yang sudah tidak sederhana lagi. Jadi langkah-langkahnya bisa dirangkum seperti ini. Kita bisa menentukan unsur mana yang mengalami naik biloknya, mana yang mengalami turun. Kemudian berikutnya kita menyamakan jumlah elektron dengan mengali koefisien tertentu. Kemudian setelah itu kita menghitung jumlah H sebelah kanan atau O-nya sebelah kanan dan H sebelah kiri sama O sebelah kiri, itu yang mau kita tambahkan, suasananya asam apa suasana basah. Ini contoh untuk persamaan redoks dengan cara yang sudah dipenggal separuh-separuh ya. Separuhnya ini oksidasi, ini sudah kelihatan oksidasi melepas elektron dan biloknya juga naik, dan ini menangkap elektron berarti reduksi, biloknya juga turun dari plus 5 menjadi plus 2, ini sudah nampak. Setelah disetarakan hasilnya sebagai berikut ini. Anak-anakku sekalian, nanti untuk sesi setelah saya jelaskan ini tadi, nanti ada LKPD, latihan untuk menyelesaikan soal yang ada hubungannya sama materi yang sudah jelaskan ini. Jadi nanti menyetarakan reaksi redoks. Dan nanti bisa dibuka di link bawah ini. Jadi linknya sudah saya tampilkan di sini, nanti anak-anak bisa membuka. Nanti isinya kayak gini, LKPD, jadi ini adalah lembar kegiatan peserta didik untuk bagaimana kita berlatih setelah tadi mengenal atau sudah ikut belajar mengenai langkah-langkah menyetarakan. Nanti yang pertama bisa, ini tampilan dari yang link itu tadi ya. Ini ada yang pertama petunjuknya. Petunjuk untuk mengerjakan.
Sama ya, nanti ini judulnya sudah ada, menyetarakan persamaan redoks dengan metode yang pertama dulu, dengan metode Bilog. Nanti anak-anak bisa eksplorasi dulu, jadi di sini sudah ada materi untuk eksplorasi, ada gambar yang perlu diamati. Kemudian setelah mengamati gambar, ada beberapa pertanyaan yang perlu dipahami dan dikerjakan. Setelah itu diaplikasi, diterapkan dalam hitungan. Dalam perhitungan artinya dalam menyetarakan redoks. Nanti yang pertama menggunakan metode Bilog. Ini sudah ada langkah satunya bagaimana tadi kan harus dari awal dimulai dari melihat PPT yang sudah saya jelaskan tadi kalau kurang jelas. Ini soal berikutnya, nanti berlatih di rumah, bisa bekerja berkelompok dari rumah, yang rumahnya berdekatan saja, jadi biar tidak memakan waktu ya, kalau sendirian juga boleh, tapi ini sebaiknya dilaksanakan secara berkelompok. Setelah Anda mengerjakan itu, nanti kalian bisa menyimpulkan di sini, ada kesimpulannya. Dan nanti setelah selesai bisa dikumpulkan ya, bisa dikirim lewat Google Classroom juga bisa. Sekian anak-anak sekalian apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa atau mampu menyerapnya secara sempurna. Dan nanti kalau ada kekurangan atau ada yang tidak bisa difahami atau kurang jelas, bisa diskusi sama temannya atau boleh bertanya langsung lewat WA atau ke Bu Listin, tidak apa-apa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.